Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra Amalia dari kelas 1 SMJ 14 dan rekan saya Sarana saya. Kami berdua akan menjelaskan tentang materi ke-17 pertemuan 17 yaitu pengangguran. Pembahasan kami kali ini ialah pertama mengenai pengertian pengangguran, kedua jenis-jenis pengangguran, ketiga penyebab pengangguran, keempat dampak, kelima solusi, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Pembahasan pertama kita kali ini ialah pengertian pengangguran. Menurut Yanuar pada tahun 2009, pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja berumur lebih dari 15 tahun. Sedangkan pengertian pengangguran dalam ekonomi yang bisa kita sebut juga sebagai tunakarya atau dalam bahasa Inggris disebut unemployment adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari, selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu jenis-jenis pengangguran. Pertama, pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian musim maupun perubahan musim. Yang kedua yaitu pengangguran siklis, merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga, pengangguran deflasioner merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Yang keempat, yaitu pengangguran voluntary, merupakan pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja padahal ia mampu untuk bekerja. Kelima, pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. Yang keenam, pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin yang dinilai lebih mudah dan murah. Jenis-jenis pengangguran selanjutnya ditinjau dari berdasarkan lama waktu bekerja, yaitu 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur. Situasi ketika seseorang bekerja namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Mari kita lanjutkan ke materi kita yang ketiga, yaitu penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran didasari oleh banyak faktor, antara lain besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan pekerjaan. Yang kedua, yaitu masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga yaitu adanya kemajuan teknologi yang sudah bisa menggantikan tenaga manusia yang dinilai lebih mudah dan efisien. Yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Selanjutnya yaitu pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Keenam, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Ketujuh, PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kedelapan, persaingan pasar global. Kesembilan, masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Kesepuluh yaitu kemiskinan. Hal ini dikarenakan warga atau penduduk miskin biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, seperti hingga ke jenjang perkuliahan. Walaupun begitu, tentu saja pemerintah telah berupaya agar setiap warga negaranya mendapatkan pendidikan yang cukup melalui pembiayaan serta pengadaan beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikut dampak dari pengangguran, antara lain pertama, berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah.
Yang keempat, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Yang kelima, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian dan keterampilan. Yang keenam, menurunkan daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan angka kemiskinan. Yang kedelapan, menyebabkan kesenjangan sosial. Yang kesembilan, menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Dan yang terakhir, meningkatkan konflik dalam rumah tangga. Dalam hal ini, kita dapat melihat salah satu contoh buku database. Berikut data jumlah angka pengangguran dan pekerja dari tahun 2019 dan 2022. Berikutnya, kita bisa melihat ilustrasi atau foto-foto dari para pencari kerja. Cuplikan tadi ialah sebagai intermezzo dari video kita. Selanjutnya, balik lagi ke materi kita yang selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengurangi angka pengangguran di Indonesia untuk saat ini? Yang pertama, menyelenggarakan bursa pasar kerja. Apa itu? Bursa tenaga kerja merupakan penyampaian informasi kepada masyarakat luas terkait lowongan kerja. Tujuan dari bursa kerja tersebut yaitu agar terjadinya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pencari kerja di sebuah tempat secara langsung. Yang kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal. Salah satu caranya dengan mengembangkan industri rumah tangga di banyak tempat sehingga menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Salah satu langkah terbaik sebagai cara menurunkan angka pengangguran dan dapat bersaing dengan negara lain adalah dengan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan bersertifikat internasional. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan akan mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan memungkinkannya untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Yang kelima, mendirikan pusat-pusat pelatihan kerja. Pusat-pusat pelatihan kerja mesti didirikan dengan melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Dari informasi dan data-data yang kita dapat menyimpulkan bahwasannya pengangguran di Indonesia maupun di negara lain terjadi karena kurangnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk bekerja, serta tingkat para pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia jumlahnya tidak sebanding. Daripada itu, diharapkan pemerintah dapat mengatasinya dengan memberikan penyuluhan kerja yang terstruktur agar masyarakat yang belum bekerja mendapatkan keahlian dan sertifikat kerja sebagai bekal mereka ke depannya. Selain itu, sebisa mungkin, pemerintah membuka dan memperluas lapangan pekerjaan yang ada agar masalah pengangguran ini bisa teratasi. Sekian penjelasan kami tentang materi pengangguran yang diharapkan akan bermanfaat bagi kalian semua agar termotivasi untuk bekerja dan terus berusaha agar menghasilkan yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.